Indonesia dengan NIM 18622015352. Oke teman-teman, di video Hani kali ini Hani akan merangkum beberapa video Hani yang sudah Hani buat. Yang pertama itu ada uji validitas dan uji realitas. Yang kedua, uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda. Yang ketiga, estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Yang keempat, teknik pemilihan model regresi data panel. Yang kelima, uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Teman-teman, disimak video Hani berikut ini ya. Terima kasih. Oke teman-teman, yang pertama kali kita akan bahas adalah uji validitas. Jadi validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya menurut Azwar pada tahun 1986. Nah, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang akan diukur. Menurut Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Nah, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, dalam pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Ada dua ya teman-teman. Validitas faktor ini diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, atau antara faktor satu dengan yang lainnya ada kesamaan. Kayak gitu teman-teman. Nah, pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Kayak gitu teman-teman. Jadi dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Kayak gitu teman-teman. Nah, dalam penentuan layak atau tidaknya, suatu item akan digunakan biasanya dilakukan uji signifikasi koefisien korelasi dalam taraf signifikasi 0,05, yang artinya suatu item dianggap valid jika korelasi signifikan terhadap skor total. Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teman-teman bisa menggunakan SPSS ya. Nah, teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate Pearson atau produk moment Pearson, kayak gitu teman-teman. Nah, analisis ini digunakan untuk mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total, kayak gitu teman-teman. Sedangkan skor total itu apa sih? Skor total itu adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Jadi item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan atau valid. Nah, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Kayak gitu ya teman-teman, terkait uji validitas. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas uji reliabilitas. Nah, reliabilitas berasal dari kata reliability. Jadi menurut Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Kayak gitu teman-teman. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa kita kesimpulkan, uji reliabilitas adalah
suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Nah, uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan dengan kuesioner yang sama. Jadi, reliabilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Kayak gitu teman-teman. Atau dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Jadi ditunjukkan dengan nilai koefisien reliabilitas teman-teman. Terus juga reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai RXX mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih besar sama dengan 0,7. Kayak gitu teman-teman. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Untuk melakukan uji reliabilitas ini menggunakan SPSS. Jadi teman-teman bisa menggunakan program SPSS ya. Dengan teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji reliabilitas adalah menggunakan reliability analysis. Kayak gitu teman-teman terkait uji reliabilitas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, yang pertama kali kita akan bahas adalah data panel. Apa sih data panel itu? Jadi, data panel adalah kombinasi antara data silang tempat atau cross-section dengan data runtut waktu atau time series. Ini menurut Kuncoro pada tahun 2011. Sedangkan menurut Widarjono pada tahun 2009 menyatakan terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel. Yang pertama yaitu polling least square atau common effect. Yang kedua, pendekatan efek tetap atau fixed effect. Yang ketiga, pendekatan efek random atau random effect. Kayak gitu teman-teman. Setelah kita tahu data panel, apa sih regresi data panel? Jadi regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Kayak gitu teman-teman. Jika kita memiliki T periode waktu dan N jumlah individu, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak N dikali T. Nah, jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balance panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Kayak gitu ya teman-teman. Sedangkan jenis data yang lain yaitu data time series dan data cross-section. Nah, pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross-section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi, analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya, pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross-section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau yang disebut juga ordinary least square atau OLS. Kayak gitu teman-teman. Nah, asumsi regresi data panel yaitu metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimation atau kita bisa sebut BLUE atau ya benar BLUE. Jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-autocorrelation. Non-autocorrelation inilah yang sulit terpenuhi saat kita melakukan analisis pada data panel.
sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat glue. Nah, jika data panel dianalisis dengan menggunakan model-model time series seperti fungsi transfer, maka akan ada informasi keragaman dari unit cross-section yang diabaikan dalam pemodelan. Kayak gitu teman-teman. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross-section. Kayak gitu teman-teman terkait estimasi regresi data panel. Oke teman-teman, setelah kita membahas estimasi regresi data panel, selanjutnya kita akan membahas teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah penentuan model estimasi. Jadi, dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Apa aja ya 3 pendekatan itu? Nah, yang pertama, command effect model atau put least square atau kita bisa singkat PLS. Ini merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Kayak gitu teman-teman, ini paling sederhana ya. Nah, pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Kayak gitu teman-teman. Menggunakan metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, ada pendekatan fixed effect model atau FE disingkatnya. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan intercept-nya. Kayak gitu. Untuk mengestimasi data panel model fixed effect, menggunakan teknik variabel dummy untuk mengungkapkan perbedaan intercept antar perusahaan. Nah, perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Kayak gitu teman-teman. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDV. Yang ketiga, ada model efek random atau RE. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect berbeda intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Apa sih keuntungan menggunakan random effect ini? Jadi keuntungannya itu menggunakan random effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Nah, model ini juga disebut dengan error component model atau ACM atau teknik generalized least square atau disingkat juga GLS. Kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas penentuan model estimasi regresi data panel. Nah, untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Antara lain yang pertama, uji Chow atau Chow test. Jadi Chow test ini adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect ataukah fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Yang kedua, uji Hausman. Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Yang ketiga, uji large multiplier atau uji large multiplier ini adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect. Kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Kayak gitu teman-teman. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Kayak gitu ya teman-teman. Nah, bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Oke teman-teman, kita akan bahas macam-macam hipotesis dalam uji F. Yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Dengan hasilnya ini, H0 jika nilai F statistik kurang dari F tabel. HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Dengan penjelasan, apa sih maksudnya? Jadi, jika F statistik kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika variabel F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Ya, itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, berdasarkan probabilitas dengan hasil H0 jika nilai prop F statistik lebih besar dari alfanya 0,05. HA jika nilai prop F statistik kurang dari alfanya 0,5. Dengan penjelasan, jika prop F statistik lebih besar dari alfanya 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika prop F statistik kurang dari alfanya 0,5, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kayak gitu ya teman-teman terkait hipotesis yang ada pada uji F. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas koefisien determinasi. Jadi teman-teman, hasil dari koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R2 akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, nilai R2 berada antara 0 sampai dengan 1. Dengan penjelasan yang pertama, nilai R2 harus berkisaran 0 sampai dengan 1. Yang kedua, jika nilai R2 sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau variabel Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Yang ketiga, jika nilai R2 sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kayak gitu ya teman-teman, terkait koefisien determinasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas uji T. Nah, hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Apa aja nih hipotesis dalam uji T? Yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. Dengan hasil H0 jika nilai T statistik kurang dari T tabel. Yang kedua, HA jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Maksudnya apa? Jadi, jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, berdasarkan probabilitas dengan hasil H0 jika nilai prop lebih besar dari alfanya 0,05. Yang kedua, HA jika nilai prop kurang dari alfanya 0,5. Maksudnya, jika nilai prop lebih besar dari alfanya 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai prop kurang dari alfanya 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Itu terkait uji T. Gimana teman-teman? Sudah ditonton semua videonya sampai habis?
Hani berharap di video Hani kali ini terkait rangkuman beberapa video Hani sebelumnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Hani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Hani selanjutnya teman-teman.